إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Akhir-akhir ini permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia, semakin tak terduga sebelumnya. Masalah corona terus menyebar, dan untuk di Indonesia ditambah lagi dengan masalah Pancasila. Pancasila dibentrokkan dengan agama. Tentu sangat sulit untuk dihubung-hubungkan sebagai permusuhan, karena sumber Pancasila jelas berbeda dengan sumber agama. Kecuali kalau yang dimaksud dengan agama bukan agama Islam. Kalau agama Islam jelas sekali datang dari pencipta alam raya yang pengikutnya lah tersebar di seluruh dunia. Kalau Pancasila tidak diragukan, sebagaimana disebut-sebut sebagai konsensus, hasil pemikiran manusia yang tidak mungkin diposisikan sebagai yang bermusuhan. Kalau umpamanya kita sebagai manusia terdiri dari anggota mulai rambut sampai kaki, bagian dari anggota ada tangan. Mungkinkah tangan bermusuhan dengan manusia? Atau manusia terdiri dari 5 unsur, ada jasad, ada akal, ada ruh, ada nafsu, ada qalbu. Mungkinkah akal bermusuhan dengan manusia? Menyeluruh. Agama pengikutnya adalah di seluruh dunia. Pancasila pengikutnya lah hanya di Indonesia. Bagaimana dibentrokkan? Sungguh ini tidak seimbang, logika apa yang dipakai? Islam jelas sudah ada sebelum Indonesia ada, apalagi Pancasila. Dan Islam punya Quran, punya Nabi. Ketika kita berbicara Islam, jelas pedoman hidupnya lah Al-Quran. Dan teladannya jelas Nabi Muhammad SAW. Kalau Pancasila ya beda, nggak bisa dipaksa-paksakan untuk dibanding-bandingkan, apalagi diposisikan sebagai yang bermusuhan. Kita bertanya-tanya, apa sih yang melatar belakangi orang berbicara seperti itu? Apakah punya maksud lain biar rame aja? Atau apa maksudnya? Kita punya Al-Quran yang memperjelas mana hak, mana batil. Insya Allah pagi hari ini, sebagaimana agenda kita adalah membahas akidah, maka menyikapi sekian banyak hal sangat penting untuk kita kaji surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun senantiasa kita baca setiap hari. Tadi kita semuanya sudah membaca Al-Kafirun pada rakaat pertama sebelum salat subuh. Dan Rasul biasa melaksanakan hal itu. Al-Kafirun biasa dibaca setiap kali salat sunat qabla subuh, dan juga Al-Kafirun setiap kali salat tawaf juga suka Rasulullah baca. Sangat penting untuk kita pertanyakan pada diri kita, ada apa di balik Rasulullah memilih surat Al-Kafirun begitu penting? Dan tidak sedikit orang yang mungkin mempertanyakan apa makna surat Al-Kafirun itu. Karena kajiannya pun jarang. Jarang mengkaji surat Al-Kafirun. Mari kita kaji bersama
Pertama kita perhatikan surat Al-Kafirun terletak antara surat Al-Kautsar dengan An-Nasr. Ada hubungan setiap kali kita menemukan satu surat, ada hubungan dengan sebelum dan sesudahnya. Sebelum surat Al-Kafirun ada surat Al-Kautsar berbicara tentang kenikmatan yang tak terhingga. Nikmat disebut Al-Kautsar sangat banyak sekali. Kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan, pasti berjuang jangan sampai kenikmatan tersebut lepas. Maka akan memposisikan diri, aku tidak mau terkotori dengan yang bisa mengganggu kenikmatan. Aku tidak mau terganggu dengan hal-hal yang dari luar datang. Maka surat Al-Kafirun adalah benteng, menjaga kenikmatan. Kemudian setelahnya surat Al-Kafirun ada surat An-Nasr, kemenangan. Dengan adanya punya kekuatan yang sangat luar biasa, kemenangan akan diraih. Surat An-Nasr. Surat Al-Kafirun ini secara historis turun setelahnya Rasulullah kedatangan beberapa tokoh masyarakat Quraisy. Antara lain adalah Al-Aswad bin Muttalib dan Umayyah bin Khalaf. Ada beberapa tokoh datang menghadap kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Muhammad, yuk kita kerjasama dalam praktek ibadah. Tahun ini saya bersama kamu, tahun depan kamu bersama kami." Yang disebut dengan toleransi dalam akidah. Toleransi dalam muamalah, dalam menjaga tempat ibadah, bagus. Tapi praktek ibadah, berakidah, berkeyakinan, apa boleh toleransi. Ternyata setelahnya kedatangan orang tersebut, Rasulullah SAW sebagaimana biasa dikenal oleh masyarakat Arab sangat santun. Tidak pernah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Bahkan satu-satunya Nabi yang kalau manggil umat dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, ya ibadiyalladzina asrafu, ya bani Adam. Nabi-nabi terdahulu manggil umat dengan kalimat ya qaum, ya qaum, ya qaum. Dan ketika Rasulullah SAW pertama kali terang-terangan mengajak manusia ke jalan yang benar, dikumpulkan masyarakat, setelahnya kumpul, lalu beliau menyampaikan kalimat tauhid, masyarakat Arab sulit untuk membantahnya. Maka datang Abu Lahab, pamannya Rasul, sebelumnya tidak dikenal sebagai Abu Lahab, Abdul Uzza, langsung menyampaikan rasa kesal kepada Nabi Muhammad dengan kalimat tabban lak alihadza jama'tana, celaka kamu, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Rasulullah dikecam begitu, tenang, wajah tetap simpatik, tetap ceria, tetap menyejukkan. Tapi malaikat sungguh tidak tahan mendengar kecaman seorang tua kepada Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad langsung dengan kutukan ditujukan kepada orang yang mengecam tadi. Nabi Muhammad enggak. Begitulah gaya beliau, sangat lembut sekali. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sebab Allah sudah menegaskan kalau engkau kasar, orang pada jauh. Perintah justru ditujukan kepada Nabi Muhammad dari Allah untuk supaya senantiasa berlaku lembut. Lintalahum. Hendaklah engkau berlaku lemah lembut. Tapi ternyata berkaitan dengan masalah akidah, Rasulullah menggunakan kalimat ya ayyuhal kafirun. Ini sangat luar biasa nih. Di tempat yang lain panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Adam.
Tapi di sini harus mengatakan ya ayyuhal kafirun. Terasa berat oleh Rasulullah. Tapi karena memang perintah dari Allah diawali dengan kata qul. Ini berarti kata qul ini adalah dikte langsung. Kata per kata harus disampaikan Rasul kepada mereka. Biasa ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini harus mengatakan ya ayyuhal kafirun. Terasa berat oleh Rasulullah untuk menyampaikannya, maka Allah tegaskan qul. Di ayat-ayat yang lain panggilan yang datang dari Allah disampaikan Rasul enggak pakai kata qul. Enggak ada qul ya ayyuhalladzina amanu, qul ya ibad, qul ya ayyuhan nasu, kecuali qul ya ibadi karena ada kalimat ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Qul. Tapi di sini untuk mengatakan kalimat yang sangat kencang, tegas, ya ayyuhal kafirun, Allah menegaskan jangan kau ragu-ragu untuk mengatakan ya ayyuhal kafirun. Ditujukan kepada siapa? Kepada yang ngajak kompromi akidah. Kepada sekelompok masyarakat Quraisy yang ngajak kompromi masalah ibadah. Ini tegas sekali ya masalah ini. Gak bisa main-main urusan ibadah. Kalau urusan muamalah, bisnis silahkan. Rasul juga pernah melakukan transaksi dengan Yahudi. Jual beli dengan Yahudi, boleh-boleh saja. Bahkan ketika beliau berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah, menggunakan guide profesional dari non-muslim, enggak masalah. Sebab ada makna di balik itu. Supaya orang tidak melihat langsung siapa Muhammad. Karena mereka melihat guide-nya siapa. Itu ada taktik strategi. Tapi urusan akidah, urusan keyakinan, ternyata Rasulullah didikte oleh Allah. Katakan oleh kamu, qul ya ayyuhal kafirun. Apa makna ya ayyuhal kafirun? Dan ini yang harus kita gali. Di dalam surat Al-Kafirun itu ada kalimat a'budu, ada abidun, ada ta'budun, ada abidun, dan terulang-ulang. Patut kita tanamkan ke dalam kalbu kita, pengulangan kata dalam Al-Quran bukan pengulangan makna. Bahkan sampai katanya sama, susunannya sama, diulang-ulang, jangan dianggap sama segala-galanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, terulang sampai 11 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terulang lebih dari 30 kali. Itu tidak memiliki atau tidak berarti maknanya terulang. Punya makna yang tambahan. Apalagi susunan katanya berbeda. Pertama, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Ada kalimat a'bud terulang sampai 3 kali. Ada kalimat abidun tetapi redaksinya berbeda. Yang pertama la a'budu ma ta'budun. Kedua wala antum abiduna ma'abud. Ketiga wala ana abidum ma'abattum. Keempat wala antum abiduna ma'abud. Beda. Ada apa di balik pengulangan kata dengan susunan yang berbeda? InsyaAllah kita bahas, kita pelajari, kita hayati, kita resapi bersama. Sebelum sampai ke sana, kita perhatikan dulu kalimat panggilan. Ya ayyuha. Itu terjadi 3 kata. Ya, ayyu, dan ha. Ya memberi makna panggilan kepada yang jauh. Lebih lagi kalau dibaca dengan riwayat Warash atau riwayat Khalaf. 6 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun. Itu ya itu panjang, panggilan dari jauh. Sedangkan ayyu panggilan untuk pertengahan. Enggak jauh, enggak dekat juga. Dan ha menunjukkan dekat. Ha. Jadi dari jauh ke tengah sampai dekat. Panggilan ya ayyuha. Begitulah kalau kita
mendapatkan panggilan dengan ya ayyuhan nas. Semuanya terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, semuanya terpanggil. Orang Arab biasa memanggil orang pakai ya. Ya Muhammad, ya Ustaz, ai Muhammad, ai Zaid. Kalau ha, langsung lebih dekat lagi. Hadza, hakum. Ya ayyuhal kafirun. Ketika Umayyah bin Khalaf bersama teman-temannya datang menghadap kepada Rasulullah untuk menyampaikan permohonan, udah kalau gitu Muhammad, yuk kita kerjasama membangun masyarakat, kita kompromikan akidah, kami siap beribadah di sini bersama kamu, dan kami harap engkau bersedia ibadah bersama kami waktu berikutnya. Datang langsung perintah dari Allah. Qul, Muhammad, katakan, jangan ragu-ragu, panggil mereka dengan kalimat ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Apa yang maksud dengan kafir di sini? Apakah mereka anti Tuhan? Mereka ngajak ibadah kok. Mereka sudah biasa ibadah. Bukan yang anti Tuhan. Kalau di kita kan yang disebut kafir itu yang anti Tuhan ya. Kalau menurut Al-Quran yang anti Tuhan mah bukan kafir tapi mulhid. Ya. Ilhad itu anti Tuhan. Yang dimaksud dengan kafir itu kafir kepada Quran, kafir kepada ketauhidan. Dan arti kafir itu artinya adalah menghapus, menutup. Kafir anna sayyiatina. Ya Allah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Itu kafir. Di dalam akhir surat Al-Fatah disebutkan yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tanaman-tanaman mengagumkan para petani. Al-kuffar itu para petani, yaitu yang apabila bercocok tanam kan biji dimasukkan ke dalam tanah dikubur. Itu kufar itu ya. Jadi menutup biji-bijian untuk supaya nanti berproses menjadi tunas yang diharapkan akan tumbuh baik. Jadi kafaro itu menutup. Menutup apa? Menutup karunia yang Allah berikan kepada mereka sebagai bekal untuk kehidupan di dunia demi meraih kehidupan akhirat. Fitrah manusia ditutup. Keimanan ditutup. Akidah tauhid ditutup. Pada dasarnya orang-orang yang menyembah berhala di Mekah itu enggak bisa menolak apa yang diajarkan Rasul secara hati nurani. Tapi mulut menolak, nafsu menolak, akal mereka menolak. Makanya disebut kafir. Cuma kalau di Indonesia harus hati-hati menyebut kafir. Hati-hati nih kafir. Kalau mau katakan kafir harus ada lanjutan. Kafir kepada Quran. Nah, gitu deh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa kufur dan iman itu sudah Allah berikan kepada semua umat manusia untuk digunakan pada posisinya yang tepat. Kita harus kufur kepada yang wajib kita kufuri. Kita harus beriman kepada yang wajib kita imani. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, itulah orang yang betul-betul punya pegangan yang kuat untuk mengisi kehidupan dengan tepat dan benar, yang dapat mengarahkan dirinya menuju tujuan yang pasti. Kita tidak usah bimbang gelisah kalau disebut kafir. Kenapa? Ya Al-Quran menyebutkan siapa yang kufur kepada tagut, iya aku kafir kok kepada tagut. Apa arti tagut? Yang melampaui batas aturan Allah. Itu tagut namanya. Togo itu melampaui batas. Kamu sampai sini ya, dilewati, itu melampaui batas. Jadi kalau umpamanya pernikahan,
Silahkan lakukan pernikahan, caranya begini. Mau 1, 2, 3, 4, mau 6, itu togo itu. Tapi alhamdulillah di sini nyampe 4 juga enggak tahu ya. Iya. Untuk urusan itu enggak ada yang melampaui batas. Bahkan enggak nyampe batas akhir. Iya. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir. Tegas sekali. Ini bukan kebiasaan Rasul. Ada apa di balik itu kok sampai panggilan ya ayyuhal kafirun? Urusan akidah harus tegas. Urusan keyakinan enggak boleh ada kompromi. Walaupun dalam sekian banyak hal Islam sangat menganjurkan untuk berinteraksi dengan setiap manusia. Selama memang tidak merubah, tidak menghancurkan, tidak merusak keyakinan. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang dimaksud dengan orang kafir yang dimaksud oleh ayat ini, mereka suka beribadah. Hanya praktek ibadah mereka beda dengan kita. Apakah mereka tidak percaya kepada Allah? Percaya. Nih beda lagi nih ya. Orang-orang yang mengajak Rasul untuk supaya sama-sama beribadah di tempat yang bersamaan cuma gentian, itu mereka betul-betul ngaku kepada Allah sebagai Tuhan. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah berhala kecuali untuk melakukan pendekatan lebih dekat lagi kepada Allah. Tujuan mereka menyembah berhala untuk menyembah Allah. Ternyata itu yang dimaksudkan kafir. Bagaimana yang lebih dari itu ya? Dan mereka pun mengakui sebagai kekafiran. Innama nahnu bima ursiltum bihi kafirun. Itu terulang dalam sekian banyak ayat. Kami terhadap yang memang kalian diutus kafir. Bukan kafir kepada Allah, tapi kafir kepada kerasulan kamu. Kafir kepada apa yang dibawa oleh kamu. Begitu orang-orang kafir yang ada di Makkah yang datang kepada Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan kata kafir dalam surat Al-Kafirun bukan tidak percaya kepada Allah. Bukan tidak percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat dekat nih kalau sudah dibicarakan ini nih. Tapi mereka tidak mau menerima Al-Quran. Tidak mau menerima sunnah Rasul. Itu yang maksud dengan kafir. Mereka percaya kepada Allah, pencipta alam raya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi kenapa disebut kafir? Enggak mau menerima aturan Allah. Kemudian setelahnya kalimat ya ayyuhal kafirun harus disampaikan Rasul dengan gagah berani. Dengan penuh keyakinan harus disampaikan ini dari Allah. Lanjutannya apa? La a'budu ma ta'budun. Kamu ngajak aku untuk beribadah kayak kamu dan kamu punya program untuk beribadah kayak kami, enggak mungkin. Kalimat la a'budu, enggak mungkin aku menyembah. Mata abudun, gaya kamu, bagaimana kamu menyembah? Enggak mungkin. Kalimat ma di sini sering diartikan ma itu apa, dan tidak. Tapi ma di sini memiliki makna dalam bahasa nahunya ma masdariyah. Artinya la a'budu ibadatakum. Aku tidak mungkin sekarang menyembah gaya kamu menyembah. Enggak. Jadi mak di sini bukan tidak, tetapi yang disebut dengan mak masdariyah. Artinya aku tidak akan menyembah dengan gaya penyembahan yang kamu lakukan.
Karena beda. Aku landasannya la ilaha illallah, kamu enggak. Ucapan la ilaha illallah yang aku ucapkan berlandaskan apa yang ada dalam kalbu. Kamu mengucapkan la ilaha illallah tidak disertai dengan kalbu, enggak mungkin bisa sama dengan aku. Jadi kalimat la a'budu ma ta'budun, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, aku mengatakan Allahu akbar, kamu juga mengatakan Allahu akbar, kamu juga mengatakan la ilaha, tetap berbeda. Aku mengatakan la ilaha illallah di lisan, di perbuatan, di keyakinan. Kalau kamu ikut-ikutan mengucapkan la ilaha illallah hanya di mulut, jelas berbedalah. Makanya pernyataan tegas la a'budu ma ta'budun. Dan kalimat ta'budun di situ ditujukan kepada orang banyak. A'budu ditujukan kepada sendiri. Rasul tidak bersabda la na'budu ma ta'budun, tapi la a'budu ma ta'budun. Beda dengan surat Al-Fatihah kita menyebutkan iyyaka na'budu, tidak iyyaka a'budu. Nampaknya kita baca dulu surat Al-Kafirun ya sama-sama nih. Biar menjadi pernyataan, keyakinan dan perbuatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Sangat penting untuk diperhatikan antara bacaan yang tepat a'budu dengan bacaan yang tidak tepat a'budu. Kalau a'budu, aku beribadah, aku merendahkan diri, aku menyatakan sebagai hamba. Tapi kalau la a'budu, aku mengabadikan. Abadan kan berarti memperpanjang. Jauh tuh ya. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ain berubah menjadi hamzah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat jauh maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Hanya kepadamu aku hidup abadi atau aku mengabadikan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu aku mempercepat waktu. Ini bertentangan, mau memperlambat dan mempercepat. Sebab nasta'in dari ana, al-an, sekarang, jadi nasta'in mensekarangkan. Enggak punya arti itu. Baik. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Silahkan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini panjangnya la harus sama. Apabila la yang pertama 2 harokat, ma juga harus 2.
Kalau yang pertama 4, lanjutnya harus 4. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud terulang 2 kali. Lakum dinukum waliyadin. Kalimat la a'budu, aku tidak menyembah. Perbuatan. Ma ta'budun, gaya penyembahan kamu. Artinya cara aku menyembah beda dengan cara kamu menyembah. Cara aku menyembah melibatkan kalbu, akal, dan nafsu, dan jasad. Cara kamu menyembah keyakinannya enggak beres. Gak mungkin bisa bareng-bareng di tempat yang sama dengan gerakan yang sama lalu dianggap sama ibadahnya. Enggak lah. Itu maknanya. Jadi kalau ditemukan di satu daerah ada ibadah bersama beda agama, nih al-kafirun sudah dengan tegas. Enggak ada artinya gitu-gituan wahai umat Islam. Atau berdoa bersama dengan gaya yang berbeda. Aduh, al-kafirun dengan tegas gak bisa seperti itu. Ya tentu kalau pelaksanaannya dilakukan oleh para tokoh. Tapi kalau yang di bawah-bawah, ya gak usah lah. Kita repot mikirin mereka. Tapi kalau tokoh ketua DKM, wah ini gak boleh ini. Atau pamannya Pak Lurah, Pak Wali, enggak bisa. Tapi kalau masyarakat umum ikut-ikutan, itu bab lain lah. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena Rasul bersabda, la a'budu, bukan la na'budu. Ini urusannya urusan tokoh. Rasul sebagai pembawa risalah harus tegas, la a'budu ma ta'budu. Saya masih ingat dulu waktu membimbing jamaah sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Kemudian lewat Bethlehem, pas keluar kan di situ tempat bersejarah, pintunya bagaimana, kemudian ada salib yang dipelihara oleh mereka. Jamaah ngajak saya, Pak Ustadz, yuk foto dulu di sini. Aduh, buat saya cukup repot nih. Saya bilang maaf ya, saya nggak ikut. Kenapa? Nantilah saya bilang, saya terangkan. Oh iya ya. Mereka sudah berfoto-foto di situ. Setelah itu saya keluar bersama mereka. Kenapa Pak Ustadz? Gak mau berfoto sama kami? Saya bukan gak mau berfoto sama bapak dan ibu, tapi untuk berfoto di situ, tentu kalau buat saya sangat berpengaruh bagi yang lain. Buat bapak dan ibu insya Allah enggak. Oh gitu ya, kami mengerti katanya. Ya kalau umpamanya kan
Saya dipoto di situ, kemudian dipajang di rumah mereka. Nih saya berfoto dengan Ustaz Syekhul Islam, di belakang ada salib. Duh, kumaha ya. Rasul kan menegaskan, la a'budu, aku, buat aku yang nggak bisa. Buat yang lain-lain mungkin nggak begitu berpengaruh. Maka dulu waktu siapa itu Ammar bin Yasir disiksa dan ayahnya sudah disiksa sampai wafat, ibunya sudah disiksa sampai wafat, dan Ammar sangat-sangat tidak tahan melihat penyiksaan yang dialami oleh ayah dan ibunya, dan dia pun masih disiksa, dipaksa harus mengatakan hubal. Akhirnya Ammar berkata, ya hubal. Ditinggallah oleh para penyiksa. Setelahnya ditinggal, dia menyesal berat, nangis terus-terusan. Sahabat bertanya, kenapa kamu menangis terus? Saya sudah iqtaraftu dzanban la yutafar. Aku sudah melakukan dosa yang tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Gimana cara tobatnya? Aku sudah mengatakan kalimat musyrik. Kemudian disampaikan kepada Rasul. Kata Rasulullah, udah, dia akan dalam keadaan terpaksa. Kata para sahabat kepada Ammar, kata Rasul, engkau enggak apa-apa. Aku enggak bisa terima begitu saja kalau enggak langsung dengan Rasul sendiri yang berbicara kepada aku. Rasul datang. Ammar lagi menangis terus. Aku enggak akan pergi dari sini sebelum memang Rasul yang menyampaikan kalimat kepadaku bahwa aku bebas. Rasul bertanya, kaifa tajidu qalbak? Gimana kau menemukan kalbu kamu saat kamu mengatakan Tuhan mereka? Dia berkata, qalbi mutmainnun bil iman. Kalbuku tetap dalam keadaan keimanan. Kata Rasul, udah, in adu fa'ud. Bila mereka datang lagi ingin menyiksa kamu dan kamu harus mengatakan yang tadi, gak apa-apa, katakan lagi aja. Untuk kamu. Tapi untuk yang lain gak begitu. Ini berbeda. Maka kita juga tidak memvonis, oh jadi kalau begitu, itu yang kita saksikan di media sosial, ada orang-orang ikut-ikutan masuk ke tempat yang bersama-sama, beberapa agama, di situ berdoa, itu berarti nggak benar semuanya. Nggak usahlah bilang gitu. Tapi kalau ada ketua MUI di situ, nah itu berbahaya itu. Mau ketua MUI pusat ataupun kecamatan nggak bisa itu. Ketua DKM nggak bisa, mubalik nggak bisa. Tapi kalau pemainnya di bawah, insya Allah, karena Rasul menyebutkan la a'budu ma ta'budu. Jadi secara kelembagaan harus sudah jelas. Garis pemisah antara bagaimana kita beribadah dan bagaimana mereka beribadah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadat seperti kamu beribadah. Atau dengan gaya kamu beribadah. Atau di tempat kamu beribadah yang di situ ada aturan beribadah yang kamu lakukan. Aku nggak bisa. Berarti ketika mereka ngajak Rasul, yuk tahun ini kami siap beribadah di tempat kamu, mengikuti gaya kamu. Tahun depan kamu mengikuti gaya kami. Kan enak kan gitu. Persahabatan, toleransi. Ini yang paling sering diangkat, toleransi kan gitu. Kemudian kalimat berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Ketika kamu ikut kepada kami, beribadah bersama kami di tempat kami, ikut Allahu Akbar, ikut ruku, ikut sujud, la antum abiduna ma a'bud. Kamu tetap enggak mungkin bisa diakui oleh kami sebagai abidun ma a'bud. Aku itu berbeda. Enggak bisa dipaksakan harus sama. Kalimat antum abidun itu nama orang. Kalau a'bud nama pekerjaan. Beda di sini. Makanya diulang, maknanya enggak sama. Kalimat a'budu itu menghapuskan praktek beribadah dari aku. Sedangkan kalimat abidun
menghapuskan, penol atau menyatakan aku bukan. Jadi kalau la ana abid, aku bukan penyembah. La a'bud, aku tidak menyembah. Beda tuh artinya. Kalau la a'budu, aku saat ini tidak mungkin menyembah sampai kapanpun. Tapi kalau la ana abid, sejak dahulu sampai sekarang, sampai masa mendatang, janganlah engkau berharap aku bisa diajak oleh kamu untuk bisa menyembah kayak kamu. Tidak ada bahan, tidak ada potensi pada diri aku untuk beribadat gaya kamu. La ana abid. Jadi tidak sama makna la abud dengan la ana abid. Kalau la abud menolak perbuatan, kalau la ana abid menolak keterlibatan. Baik dalam pemikiran, keyakinan, atau dalam perbuatan. Wala ana abidun ma'abattum. Aku dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun bukan penyembah. Dengan gaya yang kamu lakukan. Dengan apa yang kamu sembah. Dengan praktek yang kamu sembah. La ana abidun ma'abattum. Wala antum wala ana abidun ma'abattum. Kalimatnya wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abattum. Kalau wala antum abiduna ma'abud, kamu berjuang untuk supaya bersama-sama dengan kami beribadah, kami enggak akan mengakui kamu sebagai sahabat kami dalam urusan ibadah, enggak. Karena gaya ibadah kamu beda dengan gaya ibadah kami. Apa yang kamu yakini beda dengan apa yang aku yakini. Ini mana? Wala antum abiduna ma a'bud. Ditolak, tidak akan kami terima kamu sebagai penyembah apa yang aku sembah, enggak. Enggak akan diakui oleh aku. Walaupun tampilannya pakai sorban, pakai peci, datang ke pesantren, enggak dah. Nyumbang ke pesantren, enggak akan kami akui. Itu urusan kamu, silakan saja. Kalau umpamanya Masjid Al-Mujahadah kedatangan orang yang tidak seakidah, ngasih sumbangan, kami ingin ikut menyumbang, kami enggak akan minta apa-apa, cuma menyumbang aja karena kami merasakan enak, kedekatan dengan umat Islam, indah, kami ingin menyumbang, ini boleh kamu terima? Boleh. Gunakan untuk bikin pagar, bikin di luar. Jangan digunakan di dalam ya. Gunakan di luar aja. Jangan sampai kita tampil sebagai orang yang tidak ada komunikasi sosial. Enggak. Komunikasi sosial sangat bagus, sangat penting untuk kita jalin. Tapi urusan tempat sujud, tempat ruku, enggak. Ini harus murni. Supaya tidak nanti dijadikan alat di masa-masa belakangan. Tapi kalau di luar, oh kami kan sudah menyumbang, silakan ambil lagi aja, silakan ambil lagi. Tapi kalau yang ada di sini tiang mau diambil lagi repot nih. Tapi kalau yang di luar silakan aja ambil. Gampang itu. Jadi kita terima untuk urusan sosialnya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala ana, dan aku bukan. Di sini kalimat wala ana abid, aku bukan penyembah. Kalau a'bud menyembah, kalau abid penyembah. A'bud kata kerja, abid kata sifat. Seperti aktub menulis, kalau katib mungkin dia lagi tidur tapi dia banyak karyanya. Hasil karya dia itu katib. Nah, sekarang kalau a'budu perbuatan kelihatan ada waktunya, tapi kalau abid mungkin lagi tidur tetap disebut abid. Makanya ada pernyataan al-alim naumul alim khairum min ibadatil jahil. Kalimatnya di situ, orang yang berilmu dan suka ibadah dengan benar, lagi tidurnya pun tetap dia dinilai sebagai orang yang lebih utama dibanding dengan orang yang sedang beribadah tapi dengan kebodohan.
Kenapa? Yang tidurnya pun kalau ahli ibadah tetap dipandang ahli ibadah. Lagi tidurnya juga. Sebab tidurnya ahli ibadah sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah sesudahnya. Untuk beramal yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Tidurnya saja. Sementara orang yang tidak berilmu, ibadahnya tetap dalam keadaan di bawah nilainya. Tetap ibadah tapi tidak sekualitas orang yang berilmu. Maka sangat penting bagi kita meningkatkan ilmu kita dalam beribadah ini. Kita lanjutkan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Diulang lagi. Wala antum 'abiduna ma 'abud. Setelahnya Rasul menyatakan la ana 'abidun ma 'abadtum. Sampai kapanpun aku tetap aku, kamu tetap kamu. Aku sebagai penyembah Allah semata tanpa terpengaruh oleh yang lain, baik di dalam keyakinan, dalam perbuatan, dalam tampilan, tetap aku adalah aku. Dan kamu ikut-ikutan, tetap kamu. Enggak bisa bersama-sama dengan aku. Ditegaskan lagi, wala antum abiduna ma'abud. Ketika mereka berkata, ya dah enggak apa-apa. Kalau kamu tidak mau mengakui cara kami beribadah, dan kamu tetap memisahkan diri, tapi aku bagaimana kalau mau tetap saja ikut kamu, kata orang kafir. Tetap aku ingin ikut kamu, bagaimana cara menyembah Tuhanmu. Kata Al-Quran, la antum ahbiduna ma'abud. Enggak akan aku akui. Diulang lagi, la antum ahbiduna ma'abud. Kami tidak akan mengakui kamu sebagai penyembah seperti yang aku sembah. Aku menyembah dengan harap dan takut. Aku menyembah dengan mengikuti aturan yang Allah turunkan. Aku menyembah dengan berlandaskan kepada Al-Quran. Kamu kan enggak, cuma ikut-ikutan. Artinya ibadah ikut-ikutan enggak diakui oleh Islam. Dalam hal ini tentunya kita kembalikan kepada diri kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam beribadah ini. Harus betul-betul kita jiwai. Aduh, caranya bagaimana? Ilmu aku belum nyampe ke sana. Ya tentu dengan adanya mencari ilmu terus, Allah juga maha tahu bahwa kita sedang mencari. Sedang talab ilmu. Berbeda dengan orang yang enggak mau dengar kajian. Udahlah cukup sholat aja dah. Enggak usah pakai ikut-ikutan ngaji. Jadi capek kalau ikut ngaji itu. Apalagi kalau ada perbedaan, pusing aku. Saya dulu pernah diskusi dengan seseorang yang memang dia punya prinsip enggak ada artinya itu ngaji fikih, ngaji tafsir. Udahlah. Baca tahlil, baca sholawat, beres. Itu yang disebut dengan ibadatul jahil itu. Semangat ibadahnya bagus, tapi tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu, perasaan baik, perasaan benar, jauh dari benar. Dengan ilmu, insya Allah, walaupun kita sudah mencapai tingkatan, kita tidak pernah memberanikan untuk menilai, oh ini sudah bagus. Enggak. Tetap saja yang namanya ibadah itu merendahkan diri di hadapan Allah. Memandang diri kita belum mencapai kesempurnaan. Itu hakikat ibadah. Makanya sangat-sangat diharapkan ketika memang kita mendengar ada saling tuduh menuduh, saling vonis memvonis antar sesama pengkaji Islam, pengkaji Quran, pengkaji hadis, saling memvonis antara satu dengan yang lain. Kita berharap bertemulah dalam hal yang sama. Kalau dipaksakan harus sama segala-galanya enggak akan bisa. Bertemulah dalam hal yang sama. Sama-sama ingin menundukkan diri di hadapan Allah, itulah ibadah namanya. Sama-sama sujud menghadap ke kiblat, itulah ibadah namanya. Sama-sama mengatakan la ilallah, itulah ibadah namanya. Kalau urusan perbedaan dipaksakan harus sama, tetap akan ditemukan perbedaan juga. Dalam membaca Al-Quran harus sama semuanya. Kemampuan berbeda. Jangankan orang Indonesia, orang Arab sendiri saat membaca Al-Quran enggak sama kemampuan mengucapkan huruf. Ini mengucapkan huruf ya. Apalagi aturan ilmu tajwid. Oh, lebih lagi jauh itu. Pengucapan huruf saja antara orang Arab sendiri enggak sama. Apalagi
orang nanti ya teh Grand Sharon. Iya. Bagaimana mengucapkan huruf umpamanya huruf jim antara orang Mesir, orang Syria, orang kita. Secara umum orang kita mengucapkan huruf jim lebih mudah. Karena sudah biasa menyebut J. Pak Haji Jaja yang baju hijau jalan-jalan di jalan Pajajaran fasih nyebut ejnya itu. Sementara orang Mesir pada umumnya nyebut J susah. Makanya mereka suka menghindar dari huruf J menjadi G. Jama jadi Gamal gitu kan. Gamal Abdul Nasir kan gitu. Enggak Jamal. Kesulitan mereka membaca J. Tapi bagi yang belajar fasih mereka. Bagi yang tidak belajar nyebut J susah. Kalau orang kita kadang-kadang susah menyebut H. Jadi hak lagi. Padahal jauh berbeda dalam bahasa Quran hak dengan hak. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu segala kematian. Segala kepadaman. Orang Arab mengatakan hamidtu an-nara atau hamadtun nara, aku padamkan api. Jadi kalau alhamdu segala kepadaman. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim, hati-hati. Udah saya mah tuh bisa, itu mah bab lain. Belajar enggak? Udah belajar tapi gitu lagi. Allah Maha Pengampun. Ya kan? Apa makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahman? Kalau Ar-Rahman sumber kesayangan yang Allah kasihkan kepada makhluknya. Tapi kalau Rahman, murakham, tarkhim, artinya memotong. Kalau umpamanya panggilan, nama panggilan Ja'far, orang Arab kadang-kadang tidak jelas ya Ja'far. Itu tarkhim namanya. Dipotong namanya. Itu dalam bahasa Arab disebut munada, dipotong, itu adalah tarkhim. Jadi kalau orang Arab Ja'far manggil Ja'f, itu tarkhim. Kalau orang Grand Sharon manggil Syamsuddin, jadi panggilan Udin. Iya. Abdullah, Adul. Itu adalah tarkhim, motong. Hati-hati nih. Jangan dibiarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jangan jadi imam yang gitu deh. Apalagi kalau sudah belajar gitu lagi ya jangan jadi imam aja lah. Tapi kalau memang gak mampu memperbaiki, semoga Allah mengampuni beliau karena sudah belajar. Ya. Udah jam 6-nya. Tapi belum bersyuruk kan? Sampai syuruk saja ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ringankan saja ain. Jangan terlalu berat. Wala antum abiduna ma a'bud. Enggak usah. Ringankan saja membacanya. Disebut dalam ilmu tajwid itu takalluf, maksa-maksakan diri. Enggak. Disebut dalam ilmu tajwid ain itu adalah huruf yang pertengahan, at-tawassut baina syiddah war rukhawah atau bainiyah. Jadi pertengahan. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Jangan sampai kalau ke dalam a'bud enggak, a'bud enggak juga. Lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kamu semuanya. Dinukum agama kamu semuanya. Dinukum. Berapa orang
Dan berapa banyak nama agama, tapi ternyata menurut akhir surat Al-Kafirun, agama cuma dua, tauhid dan musyrik. Makanya lakum dinukum, tidak lakum adyanukum. Din kan satu, kalau banyak adyan. Lakum, entah nama agamanya apa, Sinto, Kristen, Konfucu, Buddha, Hindu, dinukum. Wali din, dan buatku agamaku. Berarti cuma dua agama di dunia itu, agama tauhid dan non tauhid, agama Islam dan yang tidak Islam. Cuma gitu aja agama. Yang lain-lain sama, walaupun namanya berbeda, cara penyembahannya berbeda, tetapi tidak Islami, dan yang Islami cuma gitu. Mungkin kata orang Kristen juga begitu. Agama cuma dua, Kristen dan non-Kristen, ya silakan. Orang Buddha juga berkata begitu. Agama di dunia cuma dua, Buddha dan non-Buddha. Iya. Tidak ada salahnya kan berkata begitu. Dan Al-Quran menyebutkan, lakum dinukum wali dini. Buat kamu agama kamu, buat aku agama kamu. Makanya jangan sampai dipaksa-paksakan harus kerjasama dalam beribadah. Tapi kerjasama dalam membangun jalan harus. Kerjasama dalam memelihara keamanan negara harus. Tapi dalam urusan sujud nggak bisa kerjasama. Lakum dinukum waliyadin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. Ada yang mau disampaikan oleh bapak-bapak? Silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan insyaAllah. Dan kesempatan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.